guys, jumpa lagi di channel ini. Hari ini Mimin akan membagikan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Sebelum mulai ke cerita, jangan lupa subscribe dulu ya guys, supaya Mimin semangat membuat kontennya lagi. Judul cerita, Sepotong Surga di Sudut Gang Sempit. Udara di gang sempit itu selalu berbau apek, campuran asap masakan murah, sampah basah dan keringat yang tak terhindarkan. Di sana, di sebuah gubuk reot yang hampir roboh, tinggallah Aska bersama ibunya. Mereka miskin yang sesungguhnya. Untuk Aska, makan nasi dengan sepotong ikan asin sudah terasa seperti rezeki nomplok. Ayahnya telah meninggal bertahun lalu karena sakit yang tak terobati karena ketiadaan biaya. Sejak itu, pundak ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh cuci panggilan menjadi satu-satunya tumpuan. Aska sejak SMP sudah bertekad ia harus keluar dari kubangan ini. "Kau harus jadi orang sukses, Nak. Jangan hanya hidup di bayang-bayang kemiskinan seperti ibu." Pesan ibunya selalu terngiang. Aska memang cerdas. Sekolah adalah satu-satunya pelarian. Ia selalu menjadi yang terbaik, meski harus belajar di bawah remang-remang lampu minyak atau sambil menahan lapar. Namun untuk melanjutkan ke SMA, biaya menjadi tembok tebal yang menghadang. "Bu, Aska mau kerja saja setelah lulus SMP," kata Aska suatu malam, suaranya tercekat. Ibunya menggeleng kuat. "Tidak, Nak. Ibu akan berjuang. Sekolahmu lebih penting. Kau itu otak kita." Drama pun dimulai. Ibu Aska meminjam uang pada rentenir di kampung sebelah. Bunga pinjaman itu mencekik leher. Aska akhirnya bisa bersekolah, tetapi ketenangan mereka hilang. Setiap bulan selalu ada ketegangan, ancaman, dan suara bentakan dari penagih utang yang datang. Aska melihat ibunya menangis diam-diam, perih. Ia pun mulai bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah, mengantar galon, menjadi loper koran subuh, apa saja yang penting halal. Tidurnya hanya 3-4 jam. Tubuhnya kurus, tetapi semangatnya membara. Lika-liku hidup tak berhenti. Suatu hari, ibunya jatuh sakit parah. Uang tabungan Aska yang sedikit habis tak bersisa untuk obat. Aska terpaksa berbohong pada gurunya, mengatakan ia sakit. Padahal ia harus menggantikan ibunya mencuci di rumah-rumah orang demi mendapatkan upah harian. Di saat terpuruk itu, keajaiban kecil datang. Kepala sekolah yang menyadari absennya Aska dan keanehan pada ceritanya datang mengunjungi gubuk mereka. Melihat kondisi Aska dan ibunya, beliau terenyuh. Berkat bantuan kepala sekolah dan guru-guru lain, Aska mendapatkan beasiswa penuh dan ibunya dibantu biaya pengobatan. Aska membalas kepercayaan itu dengan prestasi gemilang. Ia lulus SMA sebagai siswa terbaik seprovinsi. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi bergengsi di ibu kota. Kehidupan di kampus tidak mudah. Ia harus menghadapi pandangan remeh dari teman-teman yang kaya raya. Pakaiannya yang lusuh, logat bicaranya yang kental dengan daerah asal, membuatnya sering menjadi bahan candaan. Aska tidak pernah membalas. Ia fokus. Setiap cibiran menjadi energi baru. Ia mengambil 3 pekerjaan sekaligus. Menjadi asisten dosen, penerjemah lepas, dan bekerja di kedai kopi hingga larut malam. Uang kiriman dari beasiswa dan hasil kerjanya selalu ia sisihkan untuk melunasi utang rentenir dan mengirimkan sisanya pada ibunya. 4 tahun berlalu, penuh dengan tetes keringat dan air mata. Aska lulus dengan predikat summa cum laude. Drama terakhir datang saat ia mendapatkan tawaran bekerja di sebuah perusahaan multinasional ternama. Gajinya fantastis, mimpinya terwujud. Di hari ia menerima gaji pertamanya, ia langsung pulang kampung. Ia tidak membeli apa-apa untuk dirinya, tetapi ia membelikan ibunya sepasang sepatu baru. Sepatu yang selama ini hanya bisa dilihat ibunya dari etalase toko. Ia juga membawa berkas pelunasan utang. Saat Aska menyerahkan sepatu itu, ibunya menangis terisak, bukan lagi tangisan kesedihan, tetapi kebahagiaan yang meluap. Beberapa tahun kemudian, Aska tidak lagi tinggal di gang sempit.
ia berhasil membeli rumah kecil yang layak untuk ibunya. Ia sukses, kaya, dan dihormati. Namun, setiap pagi ia selalu mencium tangan ibunya, mengingat betul aroma apek gang sempit itu. Karena di sana, di sudut kemiskinan itu, Aska belajar bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari harta, tetapi dari seberapa keras kita berjuang demi orang yang kita cintai. Aska, si anak gang sempit, telah menemukan sepotong surga yang sesungguhnya, bukan di awang-awang, tetapi di